Halo para Sobat TV Kuno, kalian pasti sudah sangat tahu bahwa ada banyak sekali danau yang berada di Indonesia. Terbentuknya suatu danau, secara ilmiah terbentuk berkat aktivitas geologi yang sangat aktif. Namun di sisi lain, manusia yang memiliki rasa ingin tahu tentang asal-usul suatu bentang alam, akan selalu menelusuri atau bahkan menerka-nerka tentang sesuatu hal yang ingin diketahuinya. Apalagi, masyarakat lokal di Indonesia di masa lalu belum memiliki pengetahuan sehebat sekarang untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sebuah danau ini. Oleh karena itu, masyarakat pada zaman dahulu dikenal sering membuat atau menciptakan sebuah cerita legenda tentang danau yang ada di sekitarnya. Walau terdengar memiliki unsur magis, klinik, dan tidak punya landasan ilmiah, sebenarnya legenda-legenda ini bisa jadi adalah kenangan yang diceritakan oleh leluhurnya. Dan di dalam video berikut ini, TV Kuno akan membahas tentang beberapa cerita rakyat atau legenda Indonesia tentang danau-danau yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Namun jangan lupa, bagi Sobat TV Kuno yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Yang pertama, ada Danau Ranu Kumbolo yang berada di Jawa Timur. Danau Ranu Kumbolo pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga para Sobat TV Kuno, apalagi bagi para sobat pendaki gunung. Danau Ranu Kumbolo yang berada di atas Gunung Semeru ini memang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan alamnya yang sangat menawan. Danau Ranu Kumbolo terkenal menjadi tempat persinggahan para pendaki Gunung Semeru. Danau Ranu Kumbolo memang sudah biasa menjadi tempat berkemah dan istirahat bagi para pendaki. Namun, di balik keindahan Danau Ranu Kumbolo, ternyata juga terdapat misteri dan mitos yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang, apalagi yang belum pernah mendaki ke Gunung Semeru. Ada suatu mitos dari Danau Ranu Kumbolo, yaitu adanya ikan mas, yang dipercayai sebagai jelmaan dari dayang-dayang yang menemani Dewi Ranu Kumbolo. Maka dari itu, pendaki dan siapapun yang berkunjung ke Danau Ranu Kumbolo ini, tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan atau memancing di Danau Ranu Kumbolo. Serta, ada juga cerita misteri yang datang dari para pendaki, bahwa di sana juga ada sosok Dewi Penunggu di Danau Ranu Kumbolo. Bahkan, konon ada beberapa cerita bahwa pendaki ada yang pernah melihat sosok wanita cantik, memakai kebaya kuning yang menunggu Danau Ranu Kumbolo ini. Konon, mitos adanya sosok Dewi Penunggu Danau Ranu Kumbolo ini, disebut-sebut akan muncul saat bulan purnama tiba. Yang kedua, ada Danau Toba, yang berada di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Sumatera. Danau yang juga menjadi Global Geopark UNESCO ini berada di daerah Sumatera Utara. Danau Toba sangat populer akan keindahan pemandangan alam yang dimilikinya, sehingga Danau Toba ini bisa terkenal sampai ke mancanegara. Akan tetapi, di balik keindahan danau terbesar di Indonesia ini, ternyata juga terdapat beberapa misteri yang menyelimutinya, dan sekaligus menjadi daya tarik dari Danau Toba itu sendiri. Misteri yang pertama, yaitu banyak yang percaya, jika di Danau Toba ini terdapat 3 ikan mas raksasa, yang diyakini sebagai penunggu Danau Toba ini. Keberadaan ikan-ikan tersebut, diyakini telah hidup abadi dan telah diceritakan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat sekitar Danau Toba. Ketiga ikan ini, konon memiliki warna khas suku Batak, yaitu hitam, putih, dan merah. Kemudian misteri yang kedua, konon di danau ini, juga terdapat makhluk yang menyerupai naga, makhluk mitologi berbentuk ular berukuran besar dan memiliki kaki. Sosok hewan ini diyakini bersemayam di dasar Danau Toba, dan dipercaya sebagai sosok anak dari Pak Toba,
yang kini mendiami Danau Toba ini. Dan dari cerita yang beredar di masyarakat sekitar, para nelayan pinggiran danau tersebut diceritakan beberapa kali melihat penampakan naga raksasa ini. Yang ketiga, ada Danau Rawapening yang berada di Jawa Tengah. Jika sobat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, di sana memiliki banyak tempat wisata yang sangat indah, dan salah satunya adalah Danau Rawapening ini. Danau yang berlokasi di Kabupaten Semarang ini menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Tepatnya, terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Maka tak heran jika kawasan ini memiliki pemandangan yang luar biasa eksotis. Para pengunjung yang beruntung bahkan dapat menikmati gagahnya deretan gunung-gunung tersebut. Hanya saja, di balik keindahannya, Rawapening memiliki misteri yang dipercaya hingga kini oleh masyarakat sekitar. Yang paling terkenal adalah kisah misteri Naga Baru Klinting. Naga Baru Klinting adalah sosok ular yang dikaitkan dengan asal-usul terbentuknya Rawapening. Konon, kisahnya ada beragam versi. Salah satu yang terkenal adalah Baru Klinting merupakan anak dari Endang Sawitri, wanita yang berasal dari desa Ngasem. Konon, wujud dari Naga Baru Klinting memang seperti ular. Namun, konon makhluk ini dapat berbicara layaknya seperti manusia. Selain kisah misteri Naga Baru Klinting, kisah lainnya yakni adanya misteri suara gamelan misterius. Suara tersebut mirip saat ada pagelaran wayang atau hajatan. Padahal, sedang tidak ada acara hajatan maupun pagelaran wayang di sana. Konon, suara gamelan tersebut sebagai pertanda alam adanya korban jiwa di Rawapening ini. Jika suara gamelan itu terdengar pada malam hari, maka besok siang akan ada korban jiwa. Demikian pula sebaliknya, jika suara terdengar pada siang hari, berarti malam harinya akan ada yang menjadi korban jiwa, entah itu korban kecelakaan ataupun karena tenggelam. Yang keempat, ada Danau Sunter yang berada di kota Jakarta. Danau yang sudah ada sejak tahun 1977 di Jakarta Utara ini, di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil. Konon, pulau inilah yang disebut-sebut sebagai tempat berdirinya Istana Gaib Si Mariam Jembatan Ancol. Bukan tanpa sebab, jika Mariam disebut-sebut sebagai salah satu penghuni pulau misterius itu. Konon, banyak warga yang hilang kesadaran saat berkunjung ke pulau tersebut, dan meracau sebagai Mariam. Inilah yang membuat warga menarik kesimpulan, jika pulau itu juga dihuni oleh Mariam, si manis Jembatan Ancol. Selain itu, kisah misteri Danau Sunter kian menggema seiring kejadian-kejadian aneh di sekitaran Danau Sunter yang kerap menelan korban jiwa. Masyarakat menyebutkan, hal ini lantaran terdapat lumpur hidup yang ada di danau buatan tersebut. Dan selain dihuni beragam makhluk tak kasat mata, masyarakat sekitar juga menceritakan bahwa pulau di tengah Danau Sunter ini adalah pulau tempat tinggal berbagai jenis ular. Kemudian yang kelima, ada Danau Tolire yang berada di Maluku Utara. Danau Tolire adalah salah satu objek wisata di Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Selain memiliki keindahan alam, danau ini juga populer dengan cerita mistisnya. Salah satu cerita mistis dari Danau Tolire adalah adanya sosok siluman buaya yang memiliki ikatan merah. Selain cerita mistis, danau ini juga memiliki legenda asal-usul yang pilu. Danau Tolire terbagi atas dua, yakni Danau Besar dan Danau Kecil. Danau ini dikelilingi oleh tebing curam setinggi 60–80 meter. Danau Tolire populer dengan sejumlah kisah misteri, khususnya tentang adanya siluman buaya yang mendiami danau ini. Danau yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Ternate ini memiliki iklim basah yang menjadi habitat buaya.
Meski begitu, masyarakat setempat percaya bahwa ada buaya jadi-jadian yang menempati danau tersebut. Selain adanya misteri tentang sosok siluman buaya penghuni Danau Tolire, ada juga misteri tentang asal-usul terbentuknya Danau Tolire besar dan kecil, yang konon tak lepas dari legenda masyarakat setempat. Konon, dahulu di sebuah desa di kaki Gunung Gamalama, terjadi hubungan terlarang, inses, antara seorang ayah, yang merupakan kepala desa dengan putri kandungnya hingga mengandung. Dan karena malu, mereka berdua hendak melarikan diri. Akan tetapi, saat mereka belum sempat pergi, tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba berguncang. Yang dimana, tiba-tiba, desa mereka pun akhirnya tenggelam, dan menjadi sebuah danau, yang kini dikenal sebagai Danau Tolire Besar. Makanya, Danau Tolire Besar disebut juga Tolire Gamjaha, yang berarti lubang kampung tenggelam. Kemudian yang keenam, ada Danau Gunung Tujuh, yang berada di Jambi. Danau Gunung Tujuh, sebuah destinasi favorit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Danau yang mengundang para penjelajah untuk meresapi pesona alamnya yang menakjubkan, serta misteri yang menguat di sekelilingnya. Berlokasi di ketinggian 1996 meter di atas permukaan laut, danau ini menawarkan petualangan yang melebihi harapan, menciptakan kenangan tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Keberadaan danau ini tidak hanya memikat karena keindahannya, tetapi juga karena cerita-cerita misteri dan kepercayaan lokal yang melingkupinya. Menurut cerita rakyat setempat, danau ini dijaga oleh makhluk halus, lebih sakti dan Salesri Menanti, yang berwujud harimau, Cindaku. Keberadaan sepasang naga yang menghuni danau dan hulu sungai, juga menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat setempat juga percaya bahwa Danau Gunung Tujuh dihuni oleh makhluk misterius yang disebut orang pendek atau Uhang Panda. Nah, itu dia beberapa danau yang memiliki kisah misteri di Indonesia. Jika para Sobat TV Kuno menyukai pembahasan ini, silahkan klik tombol like dan juga di-share videonya.